Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat sehat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang luar biasa. Baik, berbicara tentang rumah sakit, ya, tentunya bayangan kita itu ada dokter, ya, ada perawat, ada bidan, ada layanan poli, ada layanan IGD, dan lain-lain tenaga medis. Ups, tapi jangan salah, ada loh divisi yang perannya itu sangat krusial sekali. Ya, mereka itu adalah jembatan antara manajemen rumah sakit dengan pasien, media, dan masyarakat luas. Jadi tema kita hari ini dalam Oripod itu adalah lebih kenal humas. Ya, apa tuh humas itu? Fungsinya apa tuh humas itu? Kerjaannya ngapain aja sih humas itu? Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Kita sambut Ibu Nur Fitri Ana Putri SKM. Ya. Oke, Assalamualaikum. ya, Ibu Fitri, gimana kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah sehat, Pak Alhamdulillah sehat. Udin. Senang sekali bisa bertemu dengan Bu Fitri dalam acara kita ini loh, Oripod, ya, Iya, obrolan ringan. Jadi iya. yang ringan-ringan aja yang kita bahas Bu Fitri, ya, Siap, jangan siap, yang siap. berat-berat. Ah, Siap, 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 oke, siap. baik. Ini paling enak ini saya panggil apa ya ini? Oke, kalau saat ini mungkin kalau nama panjang kepanjangan ya, Mas. Kepanjangan ya. Kepanjangan sekali. Ya, boleh dipanggil dengan Mbak Fitri atau Ibu Fitri. Ya, Mbak Fitri monggo. ya? Boleh. Atau Kak Fitri? Boleh, 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 Mbak boleh. Fitri Monggo. aja. Oke, Karena siap. ini kan masih muda sekali Mbak Fitri. Siap. Dan Terima kasih. parasnya, Oke, ini kelihatannya masih mudaan Mbak Fitri dengan saya ini. Gitu nggih. Iya. Oke Mbak Fitri, Baik. langsung saja. Berapa lama sih Mbak Fitri sudah menekuni atau terjun di perhumasan rumah sakit ini? PKU ya? Kalau langsung saja nggih, Iya. Mas Winardi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya kebetulan menjabat di bagian humas ini kurang lebih sudah hampir 2,5 tahun. Luar biasa. Nggih, Sudah senior ya ini berarti ya? Bukan junior lagi. Sudah 2,5 senior ini. tahun itu masih balita, Mas. Masih balita ya? Enggak, kalau di dunia pekerjaan tuh sudah Oh, senior. Masya Allah. Nggih. Oke, berarti sudah 2,5 tahun Mbak ya? Iya. Oke, baik. Seneng nggak Mbak jadi humas? Senang, alhamdulillah pasti ada senang, ada sedihnya juga pasti, Oh, gitu. oke. Nggih. Ya. Baik, Mbak Fitri, Iya. bisa diceritakan sedikit tentang peran dan tugas humas di rumah sakit? Oh, Oke. boleh. Terima kasih Mas Win untuk pertanyaannya. Jadi, tugas humas apa sih sebenarnya, ngapain aja sih humas di rumah sakit gitu ya. Kalau selama ini humas itu seperti yang tadi jenengan sampaikan, humas itu adalah penghubung Penghubung. antara pihak rumah sakit dengan masyarakat luas. Oke. Baik itu dengan pasien ataupun dengan stakeholder atau, apa namanya, yang berkepentingan ada di lingkungan rumah sakit, seperti itu. Kemudian untuk tugasnya, humas itu sebetulnya complicated juga nggih Mas Win. Iya. Yang pasti itu humas berkaitan dengan handling komplain, berkaitan dengan promosi rumah sakit, kemudian yang ketiga itu kita juga menangani terkait dengan kerjasama. Kerjasama antara instansi kita atau rumah sakit PKU Cepu dengan instansi luar. Seperti itu. Baik. Ternyata ya banyak juga Mbak Fitri ya? Iya. Untuk peran dan tugasnya. Baik, Alhamdulillah. berikutnya gini Mbak Fitri, Iya. sama nggak sih
humas itu apa namanya bertugas di bagian marketing juga berarti? Untuk saat ini iya, Wah, berarti alhamdulillah. double Mbak ya? Iya, Ya humas, ya marketing juga. betul betul sekali. Oke, baik. Ngomong-ngomong terkait dengan marketing, ini sebenarnya gini Mbak Fitri, saya ini agak-agak bingung sih terkait Betul. dengan marketing. Gini loh, rumah sakit itu kok ada petugas marketingnya gitu loh. Oh, iya. Nah, padahal kan gini Mbak Fitri, kalau kita pikir, Iya. kalau orang yang sakit ya, Mhm. orang sakit itu pasti datangnya kan ke rumah sakit kan? Betul. Nah, nggak mungkin toh kalau orang yang sakit itu datangnya ke mall, ya kan nggak mungkin kan? Betul Nggak betul mungkin. betul betul. Orang yang sakit datangnya ke tempat wisata, Iya wah seneng loh nanti ya. iya Tapi kan nggak mungkin ya. iya, Orang yang sakit itu pasti datangnya ke rumah sakit. Lah ini betul. kok apa ini? Kok masih ada marketingnya itu? Yang di marketingnya itu apa Mbak Fitri ya? Wah, ya. Baik, terima kasih Mas Win untuk pertanyaannya. Ini Mhm. pertanyaan yang kritis juga Oh. sebetulnya ya. Tapi santai Mbak Fitri, karena Iya. ini obrolan ringan oripot ya, Iya. santai-santai aja, ringan-ringan Oke, aja. siap. Oke, siap. Oke, Kenapa sih di rumah sakit itu kok harus ada ada marketing. marketingnya? Karena kan di rumah sakit ya namanya rumah sakit itu pasti banyak orang sakitnya dibandingkan Mhm. orang yang sehat. Atau mendoakan orang sakit? Tidak? Itu sepertinya tidak. Oh. Justru kita memiliki layanan juga, layanan Heeh. untuk, doa Mhm. bagi pasien-pasien yang sedang sakit. Kita mendatangi pasien-pasien Oh, tersebut. iya iya iya. Iya, Berarti mengutamakan di pelayanan juga, terus ada betul. produknya juga. Iya, betul. Jadi Oke. kita juga ada beberapa yang perlu kita sampaikan ke masyarakat luas. Jadi kalau untuk promosi yang kita lakukan itu tidak melulu hanya terkait dengan edukasi-edukasi, Mhm tentang mhm. mengenai penyakit, tapi, seperti yang sudah kita lakukan, Siap. rumah sakit kita memiliki paket layanan, di mana rumah sakit kita menyediakan jangan sampai sakit nih. Oh gitu. Nah, itu kita memiliki paket seperti itu. Oh iya siap. Kemudian untuk pemeriksaan atau Mhm mhm mhm. injeksi vitamin C yang Mhm mhm. tadinya misalkan, tidak merasa sakit biar Mhm. terhindar dari influenza karena, cuaca saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, Mas Win, Oh, betul ya? gitu. Kadang hujan, kadang panas, panas sekali, terus kemudian setelah panas itu langsung hujan. Nah, Mhm. itu biasanya kan perlu imun yang kuat. Nah, itu Iya iya. biasanya bisa kita, apa namanya, lakukan pelayanan untuk atau suntik atau injeksi vitamin C seperti Oh itu. gitu ya, berarti ada produknya ya Mbak Fitri? Iya, betul Iya. betul. Soalnya gini Mbak Fitri, Iya kalau terkait dengan produk, saya kan pernah, apa namanya, lihat iklan di TV ya, iklan di TV yaitu iklan, katakanlah sampo lah ya, iya. beli beli sampo satu gratis satu atau beli sampo 2 gratis satu. Lah ini apakah produk yang kasihkan dari rumah sakit itu misalkan sih ini ada produk layanan layanan, oh ini ada promo gigi, layanan gigi, cabut satu gratis Gratis 5 satu. atau gimana? Nah ini habis dong giginya. Oke, seperti itu Mbak Fitri, berarti ada Iya, produknya ya itu, betul ada sekali, produknya. iya. Terus untuk produk unggulan yang di Rumah Sakit PKU Cepu apa aja Mbak Fitri ya? Oh ya, untuk produk layanan unggulan kita sebetulnya ada banyak sekali, Mas Win. Iya. Jadi di kita itu yang terbaru dan yang lagi hits banget Mhm. kalau bunda-bunda yang memiliki anak, memiliki balita, mungkin bisa di baby spa-kan di kita. Oh, baby spa, Iya, oke. betul. Kita memiliki layanan baby spa. Jadi kalau Mhm. misalkan, memiliki baby yang mungkin kurang fit atau Mhm. ngerasa nggak enak badan atau sumeng, nah mungkin, kita juga ada layanan selain baby spa di dalam Mhm situ, mhm mhm. gitu. Oke, tuh teman-teman, misalkan ada, apa namanya, yang bayinya kurang sehat atau apa, bisa langsung ke Rumah Sakit PKU Cepu, ada layanan baby spa. Ya Mbak Iya, Fitri ya? betul Nanti bisa sekali. langsung ketemu dengan humasnya Rumah Sakit PKU Cepu, ya. Siap, Baik, terima kasih Mbak Fitri, menarik sekali. baik. Kita santai lagi Mbak Fitri ya. Siap 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 siap. Baik,
Terkait dengan aktivitas humas Mbak Fitri ya, Iya, yang ini jarang sekali diketahui oleh masyarakat ya karena apa namanya, humas itu kayak jarang terekspos gitu loh Mbak betul. Fitri ya. Nah, ini sehari-hari apa saja sih aktivitas humas rumah sakit? Oke. Ya. Untuk aktivitas humas itu sendiri, yang pastinya yang pertama, karena kita juga mempromosikan paket-paket layanan kita di media sosial, Siap. pastinya kita harus memplotkan atau menjadwalkan untuk pengeksposan Mhm. terkait dengan media sosialnya kita. Kita harus jadwalkan itu yang pertama. Oke. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat luas, itu bisa langsung ke humasnya atau ke Oke. kami. Mhm Seperti mhm mhm itu. mhm. Kemudian ada juga yang terkait dengan handling komplain, Mas Komplain. Win. Nah, ini. Jadi mungkin saya menyampaikan juga di rumah sakit kita, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, ketika jenengan mungkin ada dirasa kurang nyaman dengan Mhm. pelayanan kita, mungkin monggo bisa menghubungi atau menemui bagian humas kami. Wah, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu tentunya. luar biasa. Nggih. Ya, oke Mbak Fitri lanjut ke berikutnya. Eee, Rumah sakit PKU ini kan termasuk rumah sakit swasta yang besar Mbak Fitri ya di apa namanya, di Kabupaten Blora ini. Alhamdulillah. Besar. TT-nya aja ada berapa Mbak Fitri untuk 139. 139 TT. Wah, luar biasa. Nah, ini pastinya banyak sekali, yang tadi disampaikan Mbak Fitri, keluhan atau komplain. Betul. Nah, komplain dari pasien, nah seperti itu. Nah, ini apa yang dilakukan humas ketika ada keluhan atau masukan dari pasien? Oke, terima kasih. Ini sangat menarik karena memang kita sehari-harinya itu ya bukan berarti terus ada komplainan terus, tidak. Tapi, kita yang pertama lakukan pada saat ada komplainan, pastinya Mhm. yang pertama harus kita temui dulu. Kita harus bertabayun, Iya. menerima informasi apapun itu yang Mhm berkaitan mhm. dengan keluhan-keluhan dari pasiennya, Siap terus siap. kita tampung, kemudian kita berempati ke pasien tersebut, setelah itu kita carikan jalan keluarnya. Pastinya seperti itu. Oke, iya. Nonstop 24 jam? Untuk nonstop untuk saat ini belum. Oh, Karena iya. untuk, saat ini handling komplain itu sebetulnya bisa diselesaikan sebelum ke humas, itu di unit-unit tertentu itu biasanya akan terselesaikan. Nanti kalau unitnya itu masih belum merasa terselesaikan, itu biasanya nanti dari humasnya yang akan turun, Akan seperti itu. turun. Oke, siap. Mbak Fitri masih seputar komplain ini. Oke, siap. Dijawab jujur Mbak Fitri ya? Ya. Stres nggak Mbak Fitri? Terkait dengan komplain ya? Iya, heeh. Eee, jujur sepertinya, kalau stres itu pasti, tapi kita berusaha untuk profesional terhadap Us. pasien. Mhm mhm. Kita berusaha menjadi apa yang dirasakan pasien. Wah, Jadi iya kita iya iya iya. memposisikan diri kita itu sebagai pasien. Mhm Kalau kita di mhm. posisi seperti yang dialami, apakah kita juga nyaman? Nah, Mhm makanya mhm kita mhm. harus berempati itu tadi yang seperti saya sampaikan, Mas Win. Iya Kita iya harus iya. berempati kepada pasien karena, yang namanya pasien, pasien itu kan sudah merasakan Sakit, iya, kesakitan, heeh, iya kan. benar benar. Terus kalau misalkan dirasa saya yakin pasti pasien itu ada yang sensitif juga pastinya, Tentunya, ya. karena sudah merasakan badannya aja sudah sakit Sakit, gitu kan, apalagi merasakan yang mhm. lain-lainnya lagi, seperti itu nggih. Iya iya Ya iya. mungkin dari pasiennya ingin menyampaikan unek-uneknya, ndak apa-apa kita bisa tampung. Mhm Nah mhm seperti itu. Kalau mhm mhm. misalkan ditanya stres ndak, stres pasti karena setiap manusia itu pasti punya stresnya sendiri-sendiri, Iya. tapi insya Allah, kita berusaha seprofesional mungkin untuk menghadapi pasien-pasien yang ingin menyampaikan keluh kesahnya. Iya. Justru kalau keluh kesahnya itu bisa tersampaikan ke kita, itu adalah, jalan satu-satunya yang kita bisa terima nggih, untuk menjadikan layanan kita itu jauh lebih baik lagi ke depannya pastinya, seperti itu. Siap siap siap. Oke. Saya pernah, baca artikel Mbak Fitri, Nggih. kalau humas itu adalah gudangnya masalah, ya.
Betul. Tempatnya masalah itu ya di mana jadi humas ya. Di mana ada komplain, ada masalah apa, itu pasti humasnya yang dituju. Betul. Kan seperti itu. Wah, Betul. itu misalkan saya stres sekali Mbak Fitri. Nah, soalnya Betul, gini, betul. pastinya pekerjaan yang sudah kita lakukan di rumah sakit akan terbawa saat di rumah juga. Betul. Tentunya nggak bisa tidur. Betul, betul. Iya, darah tinggi Mbak Fitri. Iya, ya? Iya, Iya, iya. pasti darah tinggi. Soalnya gini Mbak Fitri, ini saya punya cerita ini. Oke, Saya punya teman. oke. Saya punya teman. Ini awal dia ditempatkan di bagian humas. Nah, itu walah stres sekali Mbak Fitri. Sehingga bolak-balik ke rumah sakit. Ya, ya karena Oke. kerjanya di rumah sakit. Ya pasti bolak-balik ke rumah sakit Mbak Fitri. Ya, Betul, tapi ini betul. beneran. Jadi Iya. bolak-baliknya ke rumah sakit nggak karena kerja, Iya. karena dianya itu ya sakit. Iya, Ya, betul. sakit sampai rawat inap berkali-kali. Betul. Nah, itu berarti tingkat stresnya itu wah mana ya sangat luar biasa. Ya. Betul. Tapi saya juga heran juga banyak sih yang apa namanya orang ini melamar pekerjaannya itu di humas, di bagian marketing itu juga banyak. Iya, Nah, betul. padahal kalau sudah ditempatkan dan tahu kesibukannya seperti apa, masalah-masalahnya yang dihadapi apa, stres sih. Betul. Tapi mungkin perlu digarisbawahi Mas Win. Ya. Untuk yang humas dan marketing itu sebetulnya memang dua pekerjaan yang berbeda. Oke. Iya, tapi pada dasarnya humas itu adalah menjembatani, itu adalah langkah kita. Jadi kita saling bersinergi satu sama lainnya nggih terkait dengan humas dan marketing. Kenapa? Karena kita bisa menjadikan jembatan itu antara rumah sakit dengan masyarakat sehingga kita tuh bisa membawa pesan-pesan apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Nah, itu adalah kelebihan juga sebenarnya kenapa humas dijadikan satu dengan marketing. Iya, betul. Iya. Karena kalau humas itu adalah humas, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Betul. Iya. Kalau misalkan marketing kan memang mempromosikan, Mm-mm. nggih, memprogram kira-kira dalam 1 tahun kurang lebihnya itu rumah sakit harus punya program apa dan kita harus bisa menyampaikan pesan-pesan apa ke masyarakat luas dalam konten-konten kita. Nah, konten-konten kita itu juga banyak pesan di dalamnya sebetulnya. Nah, itu adalah sebagian besar tugas dari humas. Wah, Seperti itu. luar biasa. Jadi rumah sakit yang sebesar ini Ya. ada humas, ada marketing, ini dipimpin atau dialami oleh satu karyawan. Wah, luar biasa. Baik, terkait dengan tadi humas Mbak Fitri ya. Iya. Ada berapa personil Mbak di unit humas? Untuk humasnya sendiri itu ada 5 dengan 5? saya, nggih. Oke. Iya. Ada berapa divisi Mbak ya dibagi mungkin? Ada kalau di bagian humas itu ada beda-beda, ada macam-macam. Ada media atau marketing itu tadi sendiri, kemudian di bagian duta JKN-nya, ya, terus kemudian di bagian handling komplain. Oke, Mbak Fitri sendiri mungkin ya yang handling Iya, komplain. betul, untuk handling komplainnya. Oke, baik Mbak Fitri. Pertanyaan lagi Mbak Fitri ya. Siap. Strategi apa yang dilakukan humas dalam menyampaikan informasi layanan rumah sakit? Nah, Oke. strateginya apa Mbak Fitri? Strateginya yang pertama kita harus mengikuti perkembangan zamannya. Kita harus mengetahui dalam 1 bulan terakhir ini kira-kira apa sih yang sedang ramai atau hits. Ya. Nah, kemudian kita susun untuk kira-kira mau kita bikin apa? Mau bikin edukasi kah? Atau kita mau bikin konten-konten yang menyampaikan tentang kebenaran atau seperti apa? Nah, itu kita konsepkan seperti itu. Setelah kita matang, kita siapkan, baru kita siap tayangkan. Seperti itu, Mas Win. Oke, siap. Menarik sekali. Baik. Ini malah digencar pertanyaan terus Mbak Fitri. Iya, Mas Win sesuai dengan Ya ini dari temanya kreatornya kan. ya, dari kreatornya sudah ada apa
Oke. Hmm, Sepertinya ada kisi-kisi pertanyaan tambahan ya, Mas Win iya, ya? ini ada. Heeh. Dari mana Mas Win ini, Mas Win? Ini dari netizen. Oke. Oke, ini di PKU Cepu diadain foto newborn dong kalau ibu-ibu melahirkan di PKU Cepu. Apa Oke, ini? itu pesan mungkin ya. Mhm. Oke. Oke, kita tampung Mas Win untuk pesannya. Oke. Siap, baik, ditampung dulu. Oke. Oke, baik, lanjut Mbak Fitri. Oke. Yang rumah sakit PKU ini pastinya itu ada berita-berita atau isu-isu yang negatif Mbak Fitri ya. Betul, Mungkin, pasti. jangan di rumah sakit PKU Cepu. Wah, dokternya galak-galak. Mhm. Ya, terus perawatnya judes-judes. Oke. Sudah nggak bagus ya, sudah jutek. Wah, pokoknya apa namanya, nggak enak lah kalau periksa di PKU Cepu. Nah, ini Oke. bagaimana sih Humas menangani isu kalau ada berita, tentang rumah sakit? Ya. Oke. Oke, terima kasih. Ini mungkin pada dasarnya dari masyarakat harus lebih cerdas dan cermat nggih, terkait dengan isu-isu yang ada. Mungkin apakah itu benar atau tidak, sebaiknya harus di cross check dulu atau Mhm. bertabayun. Siap. Jadi seperti apa sebenarnya? Nah, mungkin Mhm. kalau misalkan ada yang disampaikan, "Ah, jangan ke sana kalau misalkan dilayaninya kurang ramah," gitu. Hal itu tergantung dari individunya sendiri Oke. pastinya nggih. Kemudian yang pesan utamanya adalah bertabayun itu Oh, tadi. tabayun Mbak Fitri Betul ya? ya, mencari informasi apakah Mhm. itu sumber terpercaya Terpercaya. juga, betul, apakah Mhm. itu memang orangnya hanya mencari-cari Permasalahan permasalahan. mengada-ada kayak gitu Mbak Fitri Iya, ya? itu ada juga Oh, yang iya iya. semacam namanya itu provokasi, Mas Win. Nah, itu Mhm. bisa jadi Iya, seperti itu. Nah, bisa makanya jadi. dari masyarakat luas harapan dari kami adalah tidak mudah terprovokasi Hmm. dengan informasi atau berita-berita apapun yang berkaitan dengan rumah sakit atau instansi yang nantinya jenengan akan kunjungi, pastinya seperti itu. Karena bisa jadi provokasi, namanya provokasi, itu belum tentu kebenarannya. Oke, Benar itu benar sih. benar. Iya iya. Oke, siap. Lanjut lagi Mbak Fitri. Oke, Ya, siap siap. oke. Inovasi komunikasi apa sih yang sedang atau akan Mhm. dikembangkan oleh Humas rumah sakit? Oke. Iya. Kita sedang mencanangkan atau memprogramkan untuk 1 tahun ke depan itu Mhm. gencar terhadap media sosial kita. Mhm. Kita akan banyak produksi media sosial kita dengan konten-konten yang berbau dengan edukasi. Edukasi. Iya, pastinya. Terus kemudian komedi juga pastinya kita akan Mhm. sisipkan seperti itu. Tapi jangan salah Mas Win, Ya. konten edukasi yang berbau dengan komedi, Mhm. pastinya di dalamnya akan ada pesan yang akan kita sampaikan atau kita sisipkan di dalamnya. Mhm. Sehingga kita kemas dalam kondisi yang mungkin bisa diterima dan ada sisi hiburannya juga dan Mhm. informasi yang kita sampaikan juga pastinya akan tepat sasaran seperti itu. Oh, ada komedinya juga ini Mbak Fitri. Iya, Saya mau betul. dong jadi artisnya. Siap 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 siap, nanti kita jadwalkan ya. Iya. Nggih. Oke, tambah lagi Mbak Fitri, pesan Oke. apa yang ingin disampaikan Humas Rumah Sakit kepada masyarakat? Oke. Ya. Baik, terima kasih pesan untuk masyarakat luas terhadap Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Kami mohon atau kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk masyarakat luas bisa lebih selektif dan bisa menjadikan informasi-informasi yang ada di luar itu bahan pertimbangan, bukan menjadi bahan untuk menjadikan keputusan, seperti itu. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian untuk menentukan akan melakukan tindakan di mana itu tidak berdasarkan provokasi dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Seperti Betul itu. sekali. Ya, Nggih. satu lagi, Oke. yang terakhir ini Mbak Fitri. Oke, siap siap siap.
Harapan Humas terhadap pelayanan rumah sakit ke depannya itu apa, Mbak Fitri? Oke, harapan saya sebagai humas untuk rumah sakit kita pastinya lebih bersinar, berkemajuan, dan ramah Oke. pelayanannya. Iya, berarti sesuai dengan moto dari Rumah Rumah Sakit sakit PKU ya, PKU Cepu, betul sekali. melayani dengan sepenuh Hati, hati. betul. Oke. Nggih. Oke, baik Mbak Fitri, sayangnya waktu kita ada lagi. Oke, Oke. ada pertanyaan yang belum terjawab ya? Iya, ada pertanyaan yang belum terjawab ini. Iya, terkait dengan tanggapan. Tanggapan ya, Hmm, di PKU Cepu diadain foto bayi baru lahir dong. Kalau Oke. ibu-ibu melahirkan di PKU Cepu. Oke, siap. Soon insya Allah kita akan upayakan agar Bapak Ibu yang nantinya akan melaksanakan proses kelahirannya di rumah sakit kita, itu bisa kita dokumentasikan. Insya Allah kita akan berikan kabar secepatnya. Nanti kita akan berikan edukasi ke Bapak Ibu kapan itu bisa dilakukan. Seperti itu. Nggih. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Nggih. Baik, waktu kita sudah terbatas ya, Nggih. tapi obrolan kita pada siang hari ini di acara Oripod Nggih. itu benar-benar membuka mata kita Mbak Fitri ya, Siap. bahwa di balik layanan medis yang prima itu ada tim yang bekerja keras, Betul. yaitu tim humas untuk menjaga komunikasi tetap lancar dan transparan. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Fitri atas waktunya. Sami-sami, Mas Win. Pesan dari narasumber ada lagi Mbak Fitri? Tidak ada? Cukup. Oke, Oke. baik. Intinya di sini adalah komunikasi yang baik adalah bagian dari penyembuh itu sendiri. Betul. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.